juga punya tantangannya tersendiri, dan kira-kira bagaimana Ibu menghadapi itu? Baik, tantangan ketika menjalankan tugas di Komisi Yudisial. Komisi Yudisial itu lembaga pengawas. Yang diawasi adalah ya, jadi ada laporan dari masyarakat, ada ribuan laporan yang disampaikan oleh masyarakat kepada kita, tapi ini melanggar kode etik ini khususnya. Jadi misalnya kemarin itu ada putusan perkara Nadiem, itu teman-teman kami sudah bilang itu sudah sampai itu laporannya ke Komisi Yudisial terhadap hakim yang memberikan putusan tersebut. Nah, tantangannya adalah kita harus mencari bukti lebih lanjut, karena kalau yang disampaikan oleh pelapor itu kan sepihak saja. Kadang-kadang pelapor itu faktanya 1 dibikin jadi 10, atau faktanya 10 tapi yang benar-benar relevan itu cuma 3. Artinya kita Komisi Yudisial harus mencari bukti-bukti tersebut, dan itu tidak gampang. Tetapi memang bagusnya di Komisi Yudisial itu ada unit investigasi. Jadi ada semacam unit intelijen. Teman-teman tidak ada yang tahu siapa mereka, tapi mereka ada. Dan tantangan yang kedua juga ketika seleksi calon hakim agung, ya, calon hakim agung, hakim yang paling tinggi ya di Indonesia ini, tingkatnya. Artinya dia bukan hanya harus punya kompetensi yang baik tentang hukum, tapi yang paling penting karena di masa sekarang adalah integritasnya terjaga. Nah, untuk mencari informasi, sementara informasi itu semua ada as the box, ya tidak ada hakim yang mau memberitahukan dan sebagainya. Tetapi bagaimana caranya ketika terutama saya sih mengalami langsung bahwa ketika dia tahu, dan ketika menanyakan kepada calon hakim agung ketika wawancara terbuka itu tegas banget. Jadi akhirnya satu-satu kemudian mengatakan saya sampaikan hanya pada ibu. Informasinya hakim calon itu adalah A, B, C, D. Jadi kita bukan mau menjatuhkan orang, tapi kita ingin bahwa yang masuk ke Mahkamah Agung adalah hakim-hakim yang integritasnya. Yang jadi soal adalah semua itu akan musuh. Tidak ada orang yang suka sama pengawas, tidak ada orang yang suka ketika seleksi dia tidak dipilih. Nah itu tantangan, tapi ketika tahu bahwa maksud kita baik dan terlebih lagi bahwa kita ini adil, kita tidak berpihak pada semua isu sara, gender, tidak sama sekali, hanya berpihak pada keadilan itu sendiri, maka orang akan percaya pada kita. Iya, tepuk tangan untuk setiap pembicara kita. Benar ya, mau profesi apapun, mau arah apapun yang kita pilih, tantangan itu pasti ada. Tapi sebagai anak hukum, kita sudah dibekali dengan cara kita berpikir dengan hukum gimana sih. Jadi kita nggak perlu takut dan kita bisa lewati tantangan itu dengan baik. Selanjutnya, pertanyaan dari saya sudah cukup Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan coba buka pertanyaan dari mahasiswa hukum. Kira-kira ada yang mau bertanya, mungkin kita buka untuk 3 penanya terlebih dahulu. 1 di depan, di belakang, dan 3 ini dulu ya, nanti baru boleh. Oke, boleh didetailin juga teman-teman, mungkin pertanyaannya ini terkhusus untuk siapa, yang dituju oleh siapa. Oke, selamat siang Bapak Ibu semua. Nama saya Oki Anissa, saya angkatan 2023 dan ini terkhusus untuk Pak Hendra pertanyaannya, dan saya mewakili beberapa mahasiswa akhir juga karena saya ini juga menjadi pengacara. Nah, saya juga kan saat ini terima kasih untuk Pak Hendra juga karena pernah saya approach di lewat email. Dan saya sekarang sudah melakukan presentasi juga. Dan saya mau nanya nih Pak, karena ada kesempatan untuk nanya, mungkin tips and tricks selama magang juga. Terus juga untuk pertanyaan kedua, saya mau nanya kalau misalnya kita ditempatkan di salah satu practice group gitu, apakah kita harus fokus ke situ aja atau kita mencoba juga dengan practice group lainnya? Dan yang ketiga juga saya mau nanya kalau misalnya ketika workflow kita lagi rendah, kita tuh harus approach lewat tim kah atau lewat
mungkin secara website, secara personal gitu, mencari kerjaan. Terima kasih Pak. Ya boleh langsung dijawab Pak. Terima kasih ya. Saya baru tahu. Jadi dia masuk ke Denver. Sejak kapan? Oke. Good. Jadi memang kalau dari PH itu biasanya kalau kirim ke saya, memang saya terusin. Cuma memang kalau kayak magang itu kan kalau di kita itu per 6 bulan. Dan untuk masuk ke next itu dari tahun 2027 baru opennya. Cuma selamat udah bergabung. Nah ini bagus nih. Justru di forum ini nanya tips and trik harus ngapain dasar magang. Jadi kita memang di Denver itu kita sudah buat satu konsep magang yang paling useful lah. Bukan cuma untuk kitanya tapi lebih ke trainee-nya, internnya. Jadi nggak usah takut. Sekarang kantor kita sifatnya sekarang kan open space. Feel free untuk approach. Kita itu kadang kayak saya aja, saya tuh nggak akan ingat ketemu teman-teman yang baru-baru, saya nggak akan ingat. Kita lawyer ada 100 lebih, 100 plus, partner kita 23. Ya, kadang kita untuk satu case itu kita nggak akan langsung ke bawah, gitu. Nah, apa yang harus dilakukan oleh para peserta magang itu paling benar adalah approach saja. Misalnya contohnya juniornya atau seniornya kan kita open space. Approach aja kira-kira ada nggak sih yang bisa saya bantu? Tapi jangan sampai mengganggu juga ya, mengganggu. Lagi serius kerja tiba-tiba langsung di approach. Jangan. Nah, sekarang mungkin dari per sektor kita sudah membagi praktis kita per sektor. Jadi kalau bisa cari tahu siapa aja senior-senior yang ada di sektor tertentu. Nah dari situ mulai approach. Jadi hal-hal yang sifatnya simpel-simpel aja mungkin boleh nggak sih saya baca agreement yang lagi dibuat, tapi don't worry saya nggak akan bocorin karena saya tahu ini confidential. Saya ingin tahu aja kira-kira di terms ini di dalam untuk membaca kontrak pesawat terbang gitu ya. Saya mau tahu apa aja sih isinya yang ratusan halaman itu. Nah dari situ pelajarin semua dan ketika kembali bertanya jangan pertanyaan yang masih sangat mendasar. Justru kita sebagai partner atau sebagai senior kita akan lebih impress terhadap orang-orang yang itu nanya kita engine pesawat itu ada cycle-nya. Cycle-nya memang harus 1000 cycle sebelum masuk ke bengkel. Tanya yang kayak gitu tuh kita pasti akan impress. Tahu dari mana? Nah, dari situ kita akan kenal dengan teman-teman. Mungkin itu sih. Gitu. Jadi kalau workflow harus approach mana? Menurut saya nggak usah takut. Misalnya lagi makan siang, ya kita sekarang ada open outdoor space juga. Bisa smoke, bisa ngobrol, bisa makan di situ. Approach aja kira-kira. Untuk kenal aja, mungkin nggak usah nanya suatu hal yang serius, tapi lebih ke yang casual aja. Wah, kantornya sekarang konsepnya begini, ini dulu kenapa dibuat konsep open space? Misalnya simpel-simpel seperti itu aja. Atau mungkin lebih mendasar lagi. Kakak makan apa tuh kak sebelum dari mana? Aduh buka konversasi, jadi kita kenal dengan Anda. Ya, mungkin itu sih. Untuk next, penanya yang tadi juga sempat katakan, boleh? Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Kenalin nama saya Dewi Aulia dari Angkatan Fakultas Hukum Angkatan tahun 2024. Jadi di sini saya ingin menanyakan, jujur saya setiap ketemu sama orang yang lebih tua dari saya, apalagi orang-orang yang memiliki pengalaman lama dalam hidupnya bisa dibilang, memang di sini saya banyak punya banyak pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Cuman yang paling muncul di kepala saya itu cuma satu pertanyaan yang ingin saya tahu. Jika kalau ada satu pelajaran hidup yang baru benar-benar Bapak Ibu pahami setelah bertahun-tahun berkarir, belajar dalam semua proses hidup, kira-kira itu pelajaran apa yang mungkin Bapak Ibu pelajari selama masa Ibu dan Bapak itu berkarir maupun belajar sejauh ini? Kira-kira apa pegangan Bapak Ibu yang Ibu pegang sampai sejauh ini? Sekian, itu pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin mulai dari Pak Engin dulu yang menjawab Pak. Pelajaran hidup
pelajaran hidup itu, waktu itu mengerikan. Jangan pernah sia-siakan waktumu. Uang bukan segalanya. Itu pelajaran hidup sih. Jadi jangan sampai melakukan segala hal demi uang. Enggak, singkat loh Pak. Sebenarnya panjang ya kalau pelajaran hidup yang saya pegang itu integritas ya. Jadi apapun yang kita lakukan intinya harus berintegritas. Gunanya apa? Ya sebenarnya buat diri kita sendiri, keamanan diri kita sendiri dalam kita bertindak, dalam kita selesai tindakan tersebut kita bisa tidur nyenyak, makan enak. Jadi yang saya pegang dan saya sampai dengan nanti saya dipanggil Tuhanku, saya harus tetap berintegritas. Thank you. Kurang sama seperti itu Stefan. Yang pertama saya bekerja keras. Karena banyak orang mengatakan bekerja smart aja, tapi mungkin buat orang-orang yang smart. Buat saya memang harus mulai dari nol, saya lakukan. Kalau harus 2-3 kali daripada teman saya lakukan. Pasti saya lakukan. Karena saya harus mencapai apa yang ideal, yang harusnya bisa saya capai. Jadi tidak ada cerita mentar aja dan sebagainya. Satu-satunya yang tantangan terbesar soal entar aja adalah bikin disertasi. Itu tantangan terbesar. Tapi kalau untuk bekerja dengan sendirinya itu dilakukan. Dan yang kedua sama seperti Bu Stefani, menjunjung tinggi integritas. Itu kunci. Jujur, honest. Semua orang akan look up ke kita kalau kita berintegritas. Dan orang akan look down. Kan sebaliknya, nggak ada artinya tanpa integritas. Karena selama sepanjang perjalanan hidup pasti banyak godaan pasti. Tapi untuk apa kita untung kalau akhirnya secara jangka panjang kita penting. Ini dia. Boleh dari komentar. Jadi kalau dari semuanya saya summarize itu integritas. Jadi kayak dari Pak Andrew juga money is not everything, itu benar banget. Integritas bisa ter-challenge. Mungkin daripada saya sama, mungkin saya tambahin satu lagi. Keluar dari comfort zone. Jangan pernah terlalu senang berada di comfort zone di level manapun. Apalagi udah semakin tinggi levelnya gitu ya. Saya masuk tuh dari kantor saya dari bukan siapapun, UPH nggak pernah ada di kantor kita, dan sekarang saya jadi one of the owner dari 8 orang, dan saya paling muda juga gitu. Jadi menurut saya kenapa saya bisa begitu? Satu, kerja keras, kedua integritas, dan ketiga saya nggak pernah berada atau senang berada di comfort zone. Jadi anytime saya bisa, kayak contohnya zaman COVID gitu, saya bisa aja nyantai-nyantai di rumah, tapi saya nggak lakukan itu. Saya ambil S3. Jadi do something yang kira-kira tetap memacu teman-teman untuk menjadi lebih produktif. Itu sih buat saya. Thank you. Terima kasih Kak. Untuk penanya ketiga, tadi ada dari belakang, kalau boleh. Terima kasih. Selamat siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Jennifer dari Hukum tahun 2024. Jadi saya ada pertanyaan untuk Ibu Sukma, menyambung yang tadi Ibu, bahwa Ibu merupakan sosok yang sudah lama bekerja di bidang komisi yudisial, dan Ibu menyatakan bahwa salah satu hal yang penting adalah untuk menjunjung tinggi integritas. Nah, dari pernyataan Ibu